semuanya, selamat datang di podcast Voice of Change. Jadi di sini kenalin dulu, nama aku Yafi Istiqlal, biasa dipanggil Yafi. Dan kali ini kita bakal membahas, ngobrolin topik yang nggak cuma relate buat gen milenial atau gen Z sekarang, tapi juga sangat penting untuk pembinaan generasi muda. Yaitu topik hari ini adalah pilih mana antara ikut tren atau ikut hati, ikuti kata hati gitu maksudnya. Dan di dalam globalisasi saat ini, di zaman sekarang, dalam era digital terutama ya, generasi muda ini sangat terpengaruh oleh tren, terutama yang berasal dari media sosial seperti Instagram, TikTok, dan lain-lain, yang bisa mengubah pola pikir mereka, gaya hidup mereka, sampai ada kayak tren fashion, tren yang ya banyak lah pokoknya lah, kalian pasti tahu. Tapi pertanyaannya yang saat ini kita bahas, itu apakah mengikuti tren tersebut itu selalu dalam hal positif, dalam hal baik, atau apakah semua tren itu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan hidup kita, atau hanya sekedar FOMO atau fear of missing out, begitu. Dan disinilah peran penting pembinaan generasi muda, bagaimana kita bisa membantu generasi muda memilih tren yang positif, memberikan dampak juga yang positif, dan yang hanya sekedar tren sesaat saja. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana kita bisa mendorong mereka untuk berani mendengarkan hati dan tetap setia pada nilai-nilai mereka. Daripada terus-terusan nih kita menjelaskan seperti ini, maka hari ini saya bersama ditemani oleh narasumber kita yang bernama Mbak Nuril Satria. Bisa disapa dulu teman-teman? Halo semuanya, di sini aku Nuril Satria sebagai narasumber. Oke, Mbak Nuril, seperti yang kita tahu sekarang nih, bahwa tren itu terutama yang didorong oleh media sosial memiliki pengaruh besar pada kehidupan generasi muda saat ini. Setiap hari itu kita bisa melihat tren terbaru yang bermunculan di berbagai media sosial, terutama di TikTok ya saat ini ya. Baik itu tentang fashion, tantangan online atau sampai gaya hidup. Tren itu bisa menyebar dengan cepat dan seringkali memberikan tekanan pada anak-anak zaman sekarang gitu. Biar nggak dianggap ketinggalan zaman, atau fenomena ini itu sering kita tahu itu istilahnya FOMO gitu ya, atau fear of missing out. Dan generasi muda terutama Gen Z ini tumbuh di era di mana internet itu berkembang sangat pesat, media sosial ada di mana-mana, dan itu menjadi bagian hidup dari mereka. Mereka itu dibombardir oleh informasi dan tren setiap hari, dan sering kali kita merasa atau mereka merasa harus ikut dalam tren itu supaya bisa diterima atau dianggap oleh lingkungannya, begitu. Bener sekali sih, menurutku sih ini ya, menurut dari pengalamanku, dari sudut pandangku juga ya, media sosial itu mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka sendiri. Banyak yang merasa kalau semisal kita nggak ikut-ikutan tren, terus itu pasti kita kayak dianggapnya kamu kurang keren nih gitu, kamu kurang up to date ya kan. Kamu ngerasain hal itu juga nggak? Bener banget, aku sering ngerasain kayak, oh, kamu kok nggak ikut tren ini sih, ini bagus loh, ini baru loh gitu. Nah, padahal ini lagi booming nih trennya nih, ayo coba ikutan nih gitu kan ya. Nah tapi sayangnya menurut aku ya, mengikuti tren itu kita tuh harus tahu itu, harus paham. Harus memilih ya. Iya benar, apakah tren itu sesuai dengan nilai sama tujuan hidup kita. Itu kita tuh ikuti tren itu apa cuma buat seneng-seneng doang, atau cuma buat refleksi diri aja gitu. Nah, untuk pembinaan generasi muda ya, Iya benar. itu penting sih buat aku dalam hal seperti ini ya. Kita tuh harus bisa membantu mereka untuk memahami bahwa nilai dari diri mereka itu tidak ditentukan oleh tren. Ya enggak? Benar-benar. Jadi mungkin pandangan lainnya gimana? Ya. Sebaiknya dari narasumber atau dari kita sendiri tuh harus bagaimana sih? Nah iya sih, karena sebaliknya juga ya, nilai dari diri kita itu biasanya tuh datang dari pemahaman dari diri kita sendiri. Masa gara-gara kita nggak ikut tren itu kayak kita dipandangnya, ih kamu ini ya kurang up to date gitu, ya kan? Iya benar-benar. Oke, jadi mungkin itu tadi tanggapan dari Mbak Nuril ya. Bagaimana kita bisa membedakan mana tren yang berbau positif, berbau baik bagi kita. Terus untuk diikuti juga bagaimana pandangannya mungkin Mbak Nuril? Pertanyaannya cukup menarik ya.
Menurut aku ya, dari POV-nya aku ini tidak semua tren itu buruk ya. Ada tren yang sebenarnya itu membawa perubahan positif. Contohnya itu kayak tren gaya hidup sehat, terus menjaga kesehatan mental. Kan lagi ini ya, lagi marak, lagi booming nih. Kayak di sosmed itu, di Instagram tuh, di TikTok, menjaga kesehatan yang mental yang baik tuh gimana gitu kan Iya, ya. iya benar. Terus ada juga gerakan-gerakan sosial yang mengajak kita tuh lebih aware gitu, lebih peduli sama isu-isu global yang terjadi. Lebih terbuka gitu ya. Iya benar. Tren-tren ini biasanya ini ya, kalau yang positif nih memberikan dampak jangka panjang ya. Terus bisa membantu kita sebagai generasi muda, sebagai Gen Z menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tapi menurut aku juga ya, kita tuh harus sadar sih bahwa banyak tren itu yang bersifat sesaat, sementara. Saat Misalnya, gimana itu maksudnya? ya misalnya ini kayak tren fashion. Itu kamu ngerasa nggak kalau fashion itu cepet banget berubahnya? Oh gitu, oke oke oke. Iya nggak? Iya, yang ngerasa sih. Ngerasa nggak kalau kayak habis ini kita trennya, kamu tahu yang tren baju ini Mamba gitu, Ya, kayak skena, kita skena gitu ya. ya kayak gitu. Nah terus ini juga tren yang challenge di TikTok banyak kan ya, Banyak banyak. banyak banget kan tren TikTok itu. Tapi kan itu cuma bertahannya cuma sebentar, gak jangka panjang kan. Menurut aku tren seperti ini kadang membuat generasi muda itu kayak harus tetap mengikuti perubahan ini gitu. Kayak kamu tahu tren TikTok yang terbawa arus? Terbawa Ya, arus. iya kayak gitu. Ada di TikTok. Berarti gitu. aku kurang up to date mungkin ya. Enggak tahu. Nggak tahu ya. Tanpa mempertimbangkan apakah tren ini penting nih buat mereka atau enggak gitu. Oke, begitu teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah memilih mana tren yang baik buat kita, mana yang buruk. Gak semuanya yang buruk itu, gak semuanya tren itu kita apa ya? Gak usah deh, gak usah ikut-ikut, gak usah gitu. Kita harus pintar-pintar memilih mana yang baik bagi kita dan impact-nya juga baik ke kita gitu. Dan apa? Tepat sekali sih menurutku, karena di sini pembinaan generasi muda itu menjadi krusial, ya Iya. enggak? Karena kita perlu memberikan mereka tuh pemahaman sama keterampilan untuk menyaring informasi. Salah satunya adalah caranya mengajarkan mereka untuk bertanya sama diri kita sendiri. Ya kita harus dampaknya kita diri sendiri ya. Kayak apakah ini tren ini sesuai nggak ya sama kita gitu, sama tujuan hidup kita, sama nilai hidup kita. Kalau enggak ya kayak nggak usah nggak sih, skip aja. Ya Bener. kamu gitu nggak kalau ada tren gitu, tren yang baru-baru gitu, kamu tipe yang mana nih? Aku tipe yang kayak ini ngapain sih gitu. Oh, iya. Kalau misal apa ya? Kalau misal nggak terlalu menarik buat aku gitu, ya nggak usah ikut-ikutan gitu. Bener, kayak gak ada impactnya buat Iya. kita mau ngapain Bener. gitu, mending kayak cuma kita menikmati aja nggak sih, scroll doang. Menurut aku juga ini sih, kalau kita lebih aware sama apa ya, yang dampaknya gitu, dampak positif ataupun dampak negatifnya, itu juga membantu kita lebih percaya diri gitu sama diri kita sendiri dan gak mudah terbawa, ya kataku tadi gak termudah Terbawa arus. arus, betul banget. Dan ini kayak kita tuh gak termudah terbawa sama tekanan sosial juga nggak sih. Penting bagi kita generasi muda itu untuk memiliki keyakinan pada pilihan kita sendiri. Kamu setuju nggak sama Setuju, statement setuju. ini? Oke, sekarang kita masuk ke segmen tanya jawab ya. Boleh? Bersedia menjawab? Bersedia Oke. banget. Pertanyaan pertama, bagaimana sih caranya membedakan mana tren yang membawa manfaat dan mana yang hanya itu membawa hanya cuman sesaat gitu? Oh iya. Keren banget itu ya. Mm-mm. Menurut pandangan aku ya, pendapat aku ya, ini disclaimer ya teman-temannya, karena kan menurut pendapat orang-orang kan beda-beda ya. Kalau dari aku sendiri sih, satu hal yang bisa kita lakukan adalah melihat dampaknya. Apakah tren ini bisa membuat kita lebih baik, lebih produktif, terus apakah tren ini bisa nih mencapai tujuannya kita. Tren yang bermanfaat tuh biasanya membantu kita bisa berkembang dan lebih produktif, jadi lebih baik lagi sih. Misalnya tren yang mendorong untuk menjaga kesehatan mental, kesehatan fisik, ya enggak? Iya benar. Tapi beda lagi nih ya sama tren yang cuma sesaat doang. Itu nggak memiliki jangka panjang kan. Tapi jatuhnya kayak tadi yang kamu bilang, FOMO, ikut-ikutan. Dan kita pasti bakal terjebak dalam siklus FOMO, ya nggak? Pasti itu sih. Ya Benar, kan? benar. Dan mungkin pertanyaan kedua ya, teman-teman di rumah mungkin bisa sama-sama menjawab ya, sama-sama memberikan pendapatnya terkait dengan
pertanyaan mengenai pembinaan generasi muda menyangkut pautkan tentang tren yang ada di media sosial saat ini. Gitu. Bagaimana sih pembinaan generasi muda itu bisa membantu mereka menghadapi tekanan dari perubahan sosial atau tren yang saat ini itu terjadi gitu? Iya benar. Pembinaan generasi muda itu penting ya buat kita sebagai generasi muda. Karena apa? Karena itu dapat menemukan jati diri kita sendiri, ya nggak? Karena ketika kita memiliki panduan yang jelas tentang siapa mereka, apa nilai-nilai mereka dan apa yang tujuan hidup mereka, mereka jadi lebih tangguh gitu menghadapi tekanan sosial dan balik lagi gak terbawa arus, gak gampang terbawa arus ya Kang. Iya, Mereka iya. tidak lagi merasa ikut-ikutan nih untuk tren-tren yang sebaiknya untuk disimpan sendiri atau memang kita harus ikut nih karena ada tren yang bisa diterima karena mereka tahu gitu loh apa yang baik untuk diri mereka ikuti mana yang enggak Oke, oke. ya enggak. Benar. Langsung ke Kamu ada pertanyaan lagi nggak? bagaimana cara singkat nggak sih? Iya langsung bagaimana cara kita oke jangan bosan-bosan ya kan isu dikat kan. Oh, ya. Oke, pertanyaan ketiga mungkin ya, bagaimana cara kita menyeimbangkan antara mengikuti tren yang menarik dan tetap menjadi diri sendiri gitu. Iya, bener itu yang terjadi sama kita nggak sih? Iya. Menyeimbangkan antara mengikuti tren sama tetap menjadi diri Iya, sendiri soalnya itu. kan kayak kita rada-rada bimbang gitu kan. Iya, kayak Mikir. ragu, kita ikut gak ya? Tapi kita pengen tetap jadi diri sendiri nih ya. Menyeimbangkan antara ikut tren sama tetap menjadi diri sendiri itu menurut aku tantangan yang dihadapi Gen Z saat ini kan. Benar banget. Karena pertama nggak ada yang salah ya, dengan mengikuti tren tuh nggak ada yang salah. Selama tren itu tidak bertentangan, ya nggak? Benar. Terus kamu tuh bisa ikut tren yang sesuai dengan kepribadian kamu. Seperti tren yang kreatif tuh di TikTok, banyak kan. Terus tren yang membaca positif di Instagram. Ada kan? Ada, Ya, ada. nah, tapi penting kita seharusnya kita tuh bertanya gitu sama diri kita sendiri, apakah tren ini membuat saya lebih bahagia atau bahkan lebih Sengsara. stres gitu. Iya kan? Jadi jangan sampai tren tuh membuat kamu terus mengubah siapa dirimu hanya demi diterima oleh orang lain. Ya enggak? Kata-kata hari ini banget ya. Oke. Iya, betul gak sih? Kayaknya segmen penutupnya itu sih. Kalau tren tersebut sih menurut aku ya, kalau trennya itu menyenangkan terus sejalan sama dirinya kamu sendiri itu maka nggak ada salahnya ikut-ikutan tuh nggak apa-apa ya, salahnya ikut. Namun kalau kamu merasa kayak tertekan terus harus dipaksa untuk mengikuti tren itu agar mengikuti sesuai standar di mata orang lain, lebih baik berhenti, jangan ya, karena kembali lagi pada fokus yang benar-benar penting bagimu. Ini kita tahu kan tren itu jangan ya Dek ya. Oh, ya jangan kan? ya, Dek, ya. Oke. Betul. Berarti jangan terlalu memaksa gitu ya. Betul. Sesuai kebutuhan saja. Oke. Karena harus apa ya? Kalau kita mau diterima sama orang lain itu kita harus jadi diri kita sendiri kan. Nggak perlu memaksa kita harus jadi seperti ini, seperti itu ya kan? Ya, benar. Itu, teman-teman, jadilah diri sendiri. Nah, Begitu. betul poinnya ya. Bagaimana sih pertanyaan lanjut ini? Iya, ya? boleh. Bagaimana cara mengatasi kita kan sering tuh merasa kayak rasa cemas gitu kan. Benar. Ketika melihat orang lain terlihat lebih lebih sukses, lebih keren dari kita atau Lebih mungkin bahagia. lebih bahagia. Iya, benar. Iya sih, kan ini kamu tahu nggak kalau misal yang kita lihat di sosmed itu gak sebanding apa yang terjadi di real life-nya, ya nggak sebanding kan. Kayak semisal di Instagram kita lihat-lihat teman-temannya kita itu bahagia, tapi kan kita nggak tahu apa yang dia alamin, apa yang udah dia laluin sampai dia ada di tahap itu, ya nggak. Kalau kita mikir positifnya ya kan, semua itu kan harus ditutupin kan ya. Benar Iya banget. kan? Soalnya aku punya pengalaman juga iya, ini. Aku boleh cerita ya, ya. boleh banget nih. Aku kan kayak mungkin teman-teman dari kuliah aku kan mahasiswa kebetulan ya. Itu mungkin kenalnya aku kan kayak orangnya periang, suka Suka kucing. Oh iya boleh, suka kucing juga ya, benar. Kayak suka ngelawak, suka gimana gitu. Tapi sebenarnya itu ada di satu momen itu aku kayak aduh gimana ini ya. Bingung gitu, cemas. Ya benar tadi, cemas gitu. Jadi ya gitulah pokoknya. Gitu.
Iya benar, aku mau menjawab ini ya pertanyaannya kamu ya, Oke. yang ini karena ini salah satu pertanyaan yang paling umum di kalangan kita ya, di kalangan Gen Z. Banyak dari kita tuh yang merasa cemas, terus minder, ya nggak minder ngeliat teman-teman yang lain tuh di media sosial itu, apalagi di Instagram ya, itu kayak lebih sukses, lebih bahagia, bahkan lebih sempurna. Tapi nggak ada yang sempurna sih di dunia Benar. ini ya kan. Hanya Allah seorang. Nah, Seorang. hal pertama yang harus diingat adalah bahwa apa yang kita lihat di media sosial itu seringkali bukan gambaran yang sepenuhnya benar. Setuju nggak kamu sama Setuju ini? banget. Orang cenderung hanya menampilkan sisi terbaik sih dalam hidup mereka. Jadi kita itu Benar-benar. nggak tahu apa yang mereka alami di balik layar. Yang aku bilang tadi kan, kita nggak tahu apa yang mereka hadapi, apa yang sudah mereka lewati sebelumnya, ya kan? Tantangan Iya. terbesar apa dalam hidup mereka yang udah mereka tempuh sejauh ini sampai mereka sampai ada di sisi itu, ya kan? Kita nggak bisa mengejudge orang itu cuma dari sosial media. Salah satu cara, aku punya tips nih ya buat Oke. kamu. Salah satu Didengerin cara, ya teman-teman, didengerin iya nih benar. tips ini dari Sa- Mbak Nuril. Salah satu cara untuk mengatasi kecemasan ini adalah berfokus pada perjalanan pribadi kamu sendiri, ya kan? Semua orang itu punya timelinenya sendiri-sendiri. Semua orang itu punya perjuangannya masing-masing, iya kan? Perjuangannya aku sama kamu itu beda kan? Oh, gimana tuh? Iya kan, ya kan, enggak maksudnya beda. Kamu berjuang di tahap apa, aku berjuangnya di tahap apa, itu kan masing-masing. Prosesnya beda ya. Oke. Prosesnya beda-beda, alurnya juga beda. Nah, Benar-benar. terus nggak bisa dong kamu membandingkan aku dengan kamu, juga sebaliknya aku membandingkan diri aku dengan diri kamu, itu kan nggak bisa ya, karena kita itu beda, berada di fase hidup yang berbeda, jalan yang kita pilih pun juga berbeda. Berbeda. Ya kan. Kalau jurusan kita sama ya, pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. Nah selain Dosennya siapa? Pak Fuad. Fuad, betul sekali, Bapak Fuad Hasan ya. Nah, karena selain itu penting juga kita membatasi waktu penggunaan sosial media. Nih ya, kayak kamu tuh keseringan, kamu tuh nggak bisa kalau nggak buka HP ya, buka TikTok, terus buka WA, buka Instagram lah. Yang paling banyak kan di TikTok ya sekarang, Iya, benar. TikTok, scroll-scroll tren-tren yang baru itu. Nah, coba deh kamu batasi diri kamu. Kayak misal kamu suka futsal kan, suka main futsal kan, terus Iya. suka kucing juga. Nah, coba deh kamu ini main futsal gitu, terus ini main sama kucing-kucing kamu, ya enggak? Kan lebih positif gitu. Kamu juga lebih rileks sama keadaan di real life-nya kamu. Mengurangi stres juga kan. Nah, bener itu. Jadi kamu harus kayak ngurangin lah main sosial media tuh, dikurangin kayak gitu. Kalau semisal ini terjadi di kamu ya, tapi kalau semisal ini terjadi di orang lain, ya itu kurangi ataupun membatasi waktu penggunaan sosial media. Kayak kurangi aja dah, jangan terlalu banyak scrolling karena itu bisa meningkatkan rasa stres. Terus pastiin kamu itu punya waktu untuk melakukan hal-hal di luar dunia maya yang membuat kamu merasa lebih tenang dan bahagia. Contohnya makan es krim gitu, Iya. minum matcha, ya kan? Benar. Gitu teman-teman. Jadi kalian tuh jangan terpaku sama handphone kalian. Ya, benar. Melihat up to date apa yang terjadi di sosial media saat ini gitu. Cobalah sekali itu sering keluar gitu, entah kemana, Ke depan nyiram tanaman, oh iya itu bener kan banget, kayak refreshing membantu orang banget. tua Iya, itu benar. positif juga, buat diri kita juga positif kan. Kalau kita di kos ya sekali-kali keluar gitu, keluar dari kosnya gitu, maksudnya ya keluar dari lingkungan gitu. Pokoknya intinya jangan terpaku sama handphone dan tren di media sosial ini gitu. Terus ada pertanyaan lagi. Oh iya, gak ada henti-hentinya ini ya, Iya. pertanyaan terus. Masih berlanjut nih, 30 menit soalnya. Oke. Bagaimana cara kita dalam kita bisa mengikuti tren tanpa ketinggalan atau kehilangan waktu untuk hal-hal penting seperti pendidikan, seperti kita kan kuliah. Benar. Atau Sibuk kita pengembangan. ya, apalagi Iya, sibuk kita banget. semester 3 nih yang lagi digencar-gencarnya sama tugas. Iya. Jadi bagaimana mungkin untuk caranya mungkin Ah. ada? Tren itu ini ya, cepat berlalu gak sih? Dan kalau kita nggak hati-hati, kita bakal bisa terbawa arus dan kehilangan fokus. Terbawa arus lagi. Dan oke. kehilangan fokus. Oke. Pada hal-hal yang sebenarnya itu lebih penting gitu, kayak pendidikan, pengembangan diri, terus meraih tujuan jangka panjang, ya nggak guys? Karena salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan membuat skala prioritas, ya nggak? Kalau ada tren yang menarik perhatianmu, tanyakan dulu nih sama diri kamu, apakah tren ini mendukung diri aku atau malah mengalihkan fokus dari hal-hal yang seharusnya penting gitu, yang seharusnya jadi skala prioritas kamu.
Terus ini sih manajemen waktu. Nah, Manage waktu ya. memanage waktu tuh penting banget sih menurut aku, karena kamu bisa mengikuti tren tuh sebagai cuma hiburan doang, nggak terpaku itu toh, ya nggak? Karena apa ya, tentukan batasan waktu tuh supaya nggak berlebihan. Misalnya alokasikan waktu tertentu untuk bersenang-senang di sosial media, ya nggak apa-apa, main HP toh gitu, nggak apa-apa, asal ya itu membatasi diri, manage waktunya itu bagus, shoot waktunya itu bagus, nggak apa-apa bersenang-senang di sosial media itu nggak apa-apa, tapi pastikan kamu juga punya waktu nih untuk belajar, untuk main hobinya kamu, ya nggak, untuk membangun keterampilan yang kamu butuhin di masa depan sih. Penting banget teman-teman. Bagaimana cara kita memanajemen waktu, katanya Mbak Nuril tadi kan. Bagaimana cara kita membagi antara waktu saat kita bermain sosial media, itu harus dibagi dengan sangat baik. Iya, benar-benar harus ini saya pinter-pinter manage waktu ya. Iya, benar-benar. Terus bagaimana sih kita menghadapi kaitannya dengan tekanan sosial untuk mengikuti tren tertentu seperti yang tadi dijelaskan itu, terutama dari teman-teman dekatnya Mbak Nuril sendiri. Gitu. Iya, kebetulan teman-teman dekat aku ini positif vibe semua Oh, ya. begitu Ya, ya? mereka membawa arus positif sekali di kehidupannya aku ya. Mereka sangat berpengaruh ya untuk kehidupannya aku. Dan untuk circle pertemanannya aku sendiri Ada ya. circle-nya ya? Oh. Iya, dari kan banyak ya. Mungkin kamu juga punya circle? Mungkin. Iya, mungkin. Oh, ya. masih mungkin. Mungkin kayak lagunya Bernadia. Mungkin gitu, bukan? Bukan, yang lagi booming itu. Dari ini sih, kalau dari circle-nya aku ini kita tahu gitu mana yang cuma tren doang gitu, kayak ya udah gak perlu di apa ya sampai diikut-ikutin gitu. Tapi sempet ngikut gak? FOMO ada sih, kita sempet ikut, tapi ya cuma sebagai hiburan doang gitu, kayak cuma seru-seruan aja sih gitu, gak sampai yang kayak stres terus terbawa arus gitu, enggak, cuma Soalnya kan ya rata-rata yang teman-teman mungkin juga lihat kan di TikTok atau di sosial media tuh yang sering mungkin apa joget-joget atau apa itu kan cewek ya, cewek dalam tanda kutip sering lah pokoknya ikut-ikut tren tersebut. Jadi makanya aku tadi tanya ke Mbak Nuril, apa sering sering gimana sih? Enggak, kita enggak sesering itu, karena kita bisa memilih dan memilah mana tren yang kita ikuti, mana yang cuma skip doang deh, cuma lihat aja gitu. Kalau yang joget-joget gitu ya enggak sih menurut aku. Oke. Mungkin ini ya, tergantung selera masing-masing juga enggak sih, kembali ke selera masing-masing. Berarti Mbak Nuril seleranya yang kayak gimana? Ya gimana ya, kan kita semua tuh tahu betapa sulitnya menghadapi tekanan sosial ini, ya enggak. Tapi kalau dari teman-teman aku sendiri, ini sih teman-temannya aku, ya kataku tadi, membawa pengaruh positif semua, vibe positifnya tuh dapet semua ya. Jadi aman lah ya. Kalau menurut kamu gimana? Kalau dari sudut pandang kamu, circle pertemanannya kamu gimana? Kalau ikuti tren-tren gitu-gitu gimana? Kalau aku sih, aku kan posisinya cowok Ya, kan. kamu kan cowok, beda nih kan kita. Iya. Aku nggak gitu apa sih, nggak gitu ngikut. Cuman kalau misal ada konten yang sifatnya itu menghibur, lucu. Lucu. Nah itu baru aku kayak ikutan. Gitu. Itu pun gimmick doang sebenarnya, nggak. Gimmick doang. Jadi nggak bener-bener pure apa ya? Itu sifat asliku gitu nggak. Gitu. Ini sih kalau aku nanggepin pertanyaan kamu tadi ya, selain itu ada baiknya kamu menjelaskan kalau ini ya buat teman-teman yang lain, kalau semisal apa ya, biar nggak dianggap apa ya kamu nggak menghadapi tekanan sosial nih, baik dari lingkungan sekitar ataupun dari teman-teman dekatnya. Nah, kita tuh harus tahu ya betapa sulitnya menghadapi tekanan sosial, terutama dari teman-teman dekat, mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ini. Kalau dari teman-temannya kita kan positif vibe semua ya. Bener banget. Nah, ini apa namanya, mungkin yang sangat mendukung tren tersebut, di satu sisi kamu ingin tetap deket nih sama teman-temannya. Nah, itu mungkin tren itu juga nggak cocok ke kamu, tapi ya gimana ya, namanya teman deket terus nggak ikutan tuh juga mungkin nggak enak gitu. Tapi cuma buat seru-seruan aja. Cara terbaiknya nih ya menurut aku adalah dengan jujur pada diri kamu sendiri. Kayak kalau kamu merasa tren tersebut nggak sesuai, ya udah nggak usah katakan tidak gitu, kayak Stop tidak. iya Pada narkoba bukan? Oh, bukan. ini konteksnya ini ya, karena teman sejati itu akan menghargai keputusanmu, ya enggak? Gimana kita berteman itu ngaruh banget sih menurut aku, ya enggak? Meskipun kamu memilih untuk tidak ikut-ikutan, itu pasti temanmu itu pasti bakal ngerti kayak oh ini emang arahnya tuh kayak seperti ini, nggak suka yang hal-hal kayak gitu. Terus
ini sih ada baiknya kamu menjelaskan kepada teman-teman kalian kayak untuk nggak memilih mengikuti tren, kayak lebih aware gitu mana tren yang baik diikuti, mana yang enggak. Misalnya kamu ingin fokus pada hal-hal yang kamu ngerasa itu relevan gitu sama alur di kehidupannya kamu. Teman yang baik itu akan mengerti dan tetap mendukung kamu. Disinilah pentingnya, ya nggak? Iya, benar. Pentingnya kamu tuh punya keberanian itu untuk menjadi diri kamu sendiri meskipun mungkin berbeda dari teman kamu, ya nggak? Benar-benar. Jadi gitu teman-teman. Itu selain kita tadi memanage waktu kan ya. Jadi kita itu harus pinter-pinter dalam memilih teman. Jangan apa ya? Jangan bersama dengan satu kelompok, satu circle itu yang kaitannya itu dalam artian katakanlah FOMO gitu tadi lah. Iya. FOMO, sering ikut-ikutan. Itu menurutku kayak agak-agak toksik gitu kan. Ya jadi pilih teman yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Sesuai dengan ini sih kesamaan gitu, kesukaan, ya enggak? benar-benar. Sefrekuensi, ya enggak? Sefrekuensi, ya. Betul. Sefrekuensi. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Nggak apa-apa kan? Boleh Masih banyak banget. waktunya. Jam berapa? Oke, masih banyak. Bagaimana pembinaan dari keluarga? Punya keluarga kan? Iya, alhamdulillah Oh. utuh sekali ya keluarga. Udah nikah belum? Oh ya, mau nikah. Bagaimana kan? Fokus balik lagi ya, oke. Pembinaan dari keluarga atau lingkungan bisa membantu kita lebih bijak dalam menghadapi adanya tren-tren tadi itu. Iya benar. Pembinaan dari keluarga itu dan lingkungan ya, terutama keluarga itu sangat penting sih, terutama di usia muda kita ya. Karena itu usia muda kita ini mencari jati diri, Benar, ya benar, kan? Ketika keluarga dan lingkungan mendukung kita untuk menjadi pribadi yang otentik dan tidak mudah terbawa arus tren, kita jadi punya landasan yang kuat untuk menghadapi tekanan sosial dari luar, ya enggak? Benar, Keluarga itu bisa mengajarkan nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, prioritas, dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan. Selain itu juga, keluarga itu bisa memberikan contoh. Kalau kita melihat orang tua atau saudara kita yang setia nih, atau punya prinsip, meskipun mereka tren ini kan ini ya gampang berubah ya. Iya, Ini benar. bisa menjadi inspirasi sih bagi teman-teman untuk melakukan hal yang sama. Lingkungan yang positif itu sangat berperan besar. Teman-teman yang sportif dan juga keluarga yang dukung kita Support itu, ya? Sering support. itu membuat kita tuh jadi lebih pribadi yang lebih bijak gitu untuk bisa membantu memilih tren yang baik dan memberikan panduan kita untuk tetap setia pada diri kita sendiri pastinya, ya enggak? Ya. Begitu teman-teman. Jadi tadi ya, kalau kita tadi aku ngomongnya kalian jangan salah pilih teman. Sekarang kita mengacu pada keluarga. Meskipun kalian misalnya dalam circle pertemanan kalian itu ngerasa toksik, kalian masih ada support system dari keluarga tadi itu. Benar. Ada keluarga yang digunakan kalian untuk tempat entah itu bercerita, curhat dan lain-lain mengenai apa yang kalian permasalahkan, apa yang kalian alami gitu. Iya, nambahin ya, karena keluarga itu tempat kita untuk pulang. Benar, rumah, Bang. definisi rumah itu ya keluarga. Keluarga, Iya. oke. Lanjut. Lanjut Lanjut boleh, dong, lanjut oke. lagi Mengapa dong. Mbak Nuril kelahiran berapa? 2004, masnya lahiran berapa? Mas Sama Syafi? 2004. Oh iya, bulan Berarti, apa mas? oh janganlah. Nanti kalau ulang tahun dikado, tak mau dikado? Enggak. Enggak, aku kebetulan 19 tanggal lahirnya. Oh aku 19 Wah, Maret. sama kita ya Oh, tanggal iya, Kak? iya, aku 19 November. Enggak, sama Apa zodiaknya mas? Pisces lah. Oh Pisces, aku kebetulan Scorpio sih. Jadi nggak sama ya. Iya nggak sama, cuma samanya ini tanggalnya doang ya. Oke balik lagi ya ke topik Boleh, ya. Oke. balik lagi. Jadi berarti kalau 2004 kan berarti kita masuknya Gen Z. ya? Gen Z banget ya. Gen Z banget. Oke. Mengapa Gen Z kita itu kita inilah sering merasa tekanan, Tertekan gitu. ya tertekan atau Selalu up to date. ya Iya benar nggak? untuk selalu up to date dengan adanya tren terbaru yang saat ini muncul gitu. Iya. Gen Z ini kan tumbuh di era dimana informasi itu begitu cepat dan terus menerus. Aku ngerasanya gitu, kamu nggak ngerasa gitu tah? Bener ya, Iya aku kan? ngerasa juga sih. Karena terutama lewat di media sosial ya, karena kayak ada semacam kebutuhan yang selalu in the know. In the Kayak know. iya, kayak atau terlibat dalam tren terbaru. Itu kayak kita dianggap sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Algoritma, kamu tahu Algoritma, iya oke. algoritma TikTok kayak gitu, algoritma sosial media Instagram. Nah itu memperkuat tekanan ini sih, ya enggak? Iya, iya. Kan sekarang
lagi ini ya, lagi marak booming banget algoritma TikTok, algoritma Instagram. Iya, iya. Aku pun nggak paham itu sebenarnya. Mungkin teman-teman kalau paham bisa Iya. dijelasin nanti. Kolom komentar nih ya, Bener banget, nanti bener. kita saling diskusi satu sama lain sih. Nanti bakal dijawab sama orang lain, maksudnya dari saya sebagai narasumbernya ya. Nah itu ini sih terus menampilkan konten viral. Ya nggak, algoritmanya tuh sesuai aja sama yang konten viral yang pada saat ini gitu, yang membuat kita tuh kayak harus ikut-ikutan terus gitu, harus promo terus gitu. Ada juga yang disangkut pautin sama bisnisnya gitu kan. Benar. Namun tekanan ini juga berbahaya ya. Kalau misal nggak diimbangin sama kesadaran diri, Jadi kayak terus menerus kayak berbahaya aja kalau semisal nggak ada kesadaran dari kita sendiri, kayak terus kalau semisal nggak ikut tren itu terus menerus kita nggak ngerasa up to date, bahkan kita bakal capek gitu, nggak sih, bakal ngerasa capek, energinya kita tuh bakal kehuras habis gitu, apalagi lagi introvert itu kayak kita berkumpul udah habis energinya, ngomong aja capek itu, langsung nolak energi gitu. Kayak capek, kelelahan, cemas, atau bahkan kehilangan fokus sih pada hal-hal yang seharusnya lebih penting. Ya ini sih sebabnya kita harus meninjau skala prioritas, meninjau ulang nih, dan buat pengingat diri kita sendiri sih, kalau apa ya, tidak semua tren itu harus kita ikuti. Iya nggak? Penting kita banget. harus mengetahui dulu ya. Kita tuh ya harus penting nih untuk memberi diri kita izin supaya kita tuh bisa ketinggalan. Nggak apa-apa ketinggalan, keterlambatan tuh selalu ada sama hidup kita, dan kita tuh harus fokus ya pada apa yang benar-benar berharga buat hidup kita. Kita lanjut ke pertanyaan sih. Boleh banget. Jangan lupa ya, jawab juga teman-teman. Oke. Apa dampak dari jangka panjang jika terlalu sering tren-tren tadi itu tanpa memilah dengan baik? Kalau kita terus-terusan ini ya ikut-ikut tren tanpa memilih dan memilah, itu yang nggak relevan ya sama kita, itu kita kehilangan diri kita sendiri nggak sih, kehilangan jati diri kita sendiri. Kita mungkin akan merasa tergantung dan merasa validasinya tuh eksternal, dan mungkin bahkan kita bakal meragukan diri kita sendiri, ya kita bakal ngeraguin kemampuan dari kita sendiri kalau kita nggak ikutin tren itu. Mungkin itu bisa berdampak juga sama kesehatan mental, ya nggak? Karena apa ya, kita tuh harus, kalau merasa diri kita tuh harus berkompetensi, harus bisa membandingkan diri kita dengan orang lain, padahal ya tadi kita sebutkan ya, kita tuh nggak boleh membandingkan proses kita dengan orang lain, karena kita berada di fase hidup yang berbeda. Terus ada dampak lainnya. Nah dampaknya itu kita bisa kehilangan fokus sama tujuannya kita, sama skala prioritasnya kita. Itu kayak apa ya, kita tuh terlalu sibuk mengikuti tren yang membuat kita itu lupa gitu sama apa yang harusnya kita lakuin, malah nggak aware gitu. Kayak kita sebenarnya itu ada pengembangan diri, terus ada karir, terus hubungan pribadi sama keluarga itu jadi kurang gitu. Ini sebabnya sih penting untuk mempunyai landasan yang punya nilai-nilai dan tujuan hidup yang nggak membawa kita tuh terbawa arus. Wah, akhirnya nggak kerasa ya. Nggak kerasa banget. Oke. Dari tadi kita ngobrol panjang lebar kan, Banyak banget. sudah di penghujung episode ya teman-teman, yang pastinya seru banget tadi. Kita udah bahas banyak banget mengenai tren-tren tadi, mulai dari gimana cara memilih tren yang worth it, sampai pentingnya tetap jadi diri sendiri meskipun kadang ada saja kayak godaan FOMO, itu pasti ada, dan itu pasti berat banget buat kalian. Tapi ingat guys, tren itu boleh datang dan pergi, pasti itu. Tapi buat kalian harus tetap pegang kendali atas adanya tren tersebut. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih mana yang baik bagi kalian, impact-nya juga baik ke kalian gitu. Jadi kalian harus menjauhkan hal-hal yang berbau negatif. Mungkin anggapannya benar, mungkin ada tambahan nggak? Iya, ini nambahin ya, karena kalau ada tren yang bikin kita happy itu why not gitu, kenapa enggak? Tapi kalau dirasa bikin capek dan gak bermanfaat, itu nggak ada salahnya sih, kita boleh skip aja. Dengerin kata hatinya aja teman-teman, jadi diri sendiri. Karena di akhir hari yang paling penting bukanlah seberapa cepat kalian mengikuti tren ya, karena gimana caranya kalian tetap setia sama diri kalian sendiri. Begitu. Thank you banget ya buat kalian yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir kita berbicara ini. Kalau kalian punya insight atau pengalaman tentang tren yang pengen kalian share,
Langsung komen saja. aja nanti di Langsung bawah. drop komentar kalian di kolom komentar nanti. Kita mungkin akan menanggapi ya. Menanggapi banget nanti. Dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini ya. Like juga ya teman-teman, Bener jangan lupa banget. di like, di komen. Yang suka FOMO itu biar mereka juga apa ya, ada wadah untuk mengekspresikan gitu. Oke guys, sampai jumpa di episode selanjutnya and See you.